Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budina di mata pelajaran Matematika Minat kelas 11. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelumnya saya sudah membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Dan hari ini kita akan membahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Untuk kedudukan garis ada 3 ya. Yang pertama tidak memotong, yang kedua menyinggung, dan yang ketiga memotong di 2 titik. Oke, kalian bisa lihat untuk tidak memotong, di sini lingkarannya dan di sini garis dan dia tidak bersinggungan atau terpisah gitu ya. Untuk yang kedua menyinggung atau dia berpotongan di satu titik saja. Jadi kalian bisa lihat di sini ada lingkarannya, ada garis dan dia hanya berpotongan di satu titik saja seperti itu ya. Dan yang ketiga memotong di 2 titik. Di sini ada sebuah lingkaran, ada garis dan dia memotong di titik yang pertama dan titik yang kedua. Jadi ada 2 titik seperti itu. Untuk posisinya ada 3. Dan untuk cara pengerjaannya, misalkan ada sebuah soal seperti ini, caranya adalah dengan mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran, sehingga diperoleh ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dan kalian hitung diskriminannya. Untuk rumus diskriminan sendiri atau yang disimbolkan dengan D besar, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B itu adalah yang di depannya X, ya. Lalu min 4 dikali A dikali C. A itu adalah yang depan X kuadrat dan C adalah konstantanya. Jadi sebenarnya untuk persamaannya nanti di sini bisa AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 atau bisa jadi AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Jadi nanti tergantung kalian mengubahnya jadi X sama dengan atau Y sama dengan gitu. Adapun untuk syaratnya, jadi untuk syarat penentuan posisi dari garis itu sendiri ada 3. Yang pertama, kalau misalkan diskriminannya kurang dari 0, maka garisnya tidak memotong lingkaran. Jika D-nya atau diskriminannya sama dengan 0, maka garisnya menyinggung lingkaran. Sedangkan jika D-nya atau diskriminannya lebih dari 0, maka garisnya memotong lingkaran di 2 titik, seperti itu. Jadi penekanannya ada di caranya, gimana cara kita mensubstitusikan persamaan garis tersebut ke persamaan lingkaran hingga menjadi sebuah persamaan kuadrat yang baru, seperti itu. Oke, lebih mudahnya saya akan langsung masuk ke contoh soal ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Diketahui garis L, X plus 7Y plus 10 sama dengan 0 dan lingkaran L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Tentukanlah hubungannya. Oke, kita ingat tadi ya, bahwa caranya itu adalah dengan memasukkan si persamaan garis ke dalam persamaan lingkarannya. Jadi pertama kita tulis dulu nih, persamaan garisnya. Nih ya, diketahui garis ini, berarti ini persamaannya ya. Persamaan garisnya. Persamaan garisnya dari soal ini ya, yang atas ya. X plus 7Y plus 10 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita buat dia menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Bebas terserah kalian, tapi di sini saya akan contohkan, saya ubah menjadi X sama dengan ya. Jadinya X sama dengan berarti 7Y dan 10-nya pindah ruas, berarti dia akan berubah tanda. Berarti jadi min 7Y min 10. Oke, gini ya. Jadi pertama saya ingatkan lagi, kalian ubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, kalau sudah, kita akan memasukkan nilai X ini ke dalam persamaan lingkarannya. Oke, jadi tahap selanjutnya adalah memasukkan nilai X ke persamaan lingkaran. Oke, jadi pertama kita tulis dulu deh. Ini kan ya persamaan lingkarannya di sini. Kita tulis ulang. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai X ini ke sini ya. Jadi setiap X ya, X ini dan ini kita ganti dengan min 7Y min 10. Berarti sini ya satu-satu ya, berarti jadinya min 7Y min 10 kuadrat, Y-nya tetap, plus Y kuadrat min 2, X-nya diganti lagi, min 7Y min 10
min 4Y min 20 sama dengan 0. Oke, satu persatu kita akan jabarkan dia karena dia persamaan kuadrat ya. Jadi ini kan kuadrat nih. Jadi kita akan jabarkan dia dulu. Jadinya min 7Y dikuadratin, berarti jadinya 49Y kuadrat. Saya pakai cara cepat ya. 2 dikali min 7Y dikali min 10, jadinya plus 140Y min 10 dikuadratin plus 100. Oke, kita lanjutkan. Plus Y kuadrat, lalu ini jangan lupa 2-nya dikali ke dalam gini ya, min 2 dikali min 7Y plus 14Y min 2 dikali min 10 plus 20, ini tetap ditulis min 4Y min 20 sama dengan 0. Oke, kalau sudah, kita akan menggabungkan suku yang sama. Di sini ada Y kuadrat, 49Y kuadrat plus Y kuadrat, berarti kan jadinya 50 ya. Berarti 50Y kuadrat, lalu yang Y-nya aja di sini 140Y ditambah 14Y min 4Y ya. 14 kurang 4 10, 10 tambah 140 berarti 150Y. Lalu yang konstanta atau angkanya aja di sini ada 100. Ini 20 min 20 berarti habis ya, jadi 0. Berarti sisa yang plus 100-nya saja sama dengan 0. Oke. Ini sebenarnya sudah selesai, sudah menjadi sebuah persamaan kuadrat seperti yang diminta. Tapi supaya lebih mudah, kita akan perkecil dia, kita bagi semuanya jadi dibagi 50 supaya lebih kecil. Berarti jadinya Y kuadrat plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Ingat ya, masing-masingnya dibagi 50. Oke, ini sudah menjadi sebuah persamaan kuadrat. Tinggal kita tentukan diskriminannya untuk menentukan nanti posisi garisnya itu adanya di mana. Jadi kalau dari persamaan kuadrat ini ya, jadi kalau A itu kan yang di depannya yang kuadrat, X kuadrat atau Y kuadrat ya. Berarti kalau dari sini A-nya kan nggak ada ya, berarti A-nya 1. Di sini B-nya di depan Y atau di depan X, B-nya berarti 3, dan C itu adalah konstanta, maka C-nya sama dengan 2. Oke, kita ingat lagi tadi ada si rumus diskriminannya. Rumus diskriminan itu apa? Yang tadi ya. Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, sekarang kita masukkan nih dari nilai ini. B kuadrat berarti B-nya kan 3 ya. Berarti 3 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 2 sama dengan 3 kuadrat 9 min 4 kali 1 dikali 2 8 sama dengan 1. Oke, kita lihat lagi ya, di syaratnya di sini dia terhadap 0. Kalau kurang dari 0 tidak memotong, sama dengan 0 menyinggung. D lebih dari 0 dia memotong di 2 titik. Nah sekarang kita tentukan, tadi kan sudah ya kita hitung dan kita tentukan sekarang posisinya ada di mana. Di sini kita sudah dapat ya bahwa D-nya sama dengan 1. D-nya sama dengan 1 dan kita tahu bahwa 1 itu lebih dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa garis L memotong lingkaran di 2 titik. Oke, selesai sampai di sini. Jadi kalau misalkan ada soal, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengubah si persamaan garisnya. Ingat ya, boleh X sama dengan, boleh Y sama dengan, terserah kalian saja. Kalau misalkan kalian ubah menjadi X sama dengan, maka di sini kalian akan memasukkan nilai X-nya ke persamaan lingkarannya. Kalau misalkan kalian mengubah menjadi Y sama dengan, maka kalian harus memasukkan nilai Y-nya ke persamaan lingkarannya. Jadi di sini Y-nya kalian ganti dengan apa yang kalian dapat di sini, Y-nya dengan X-nya tetap. Endingnya sama, dia akan menjadi sebuah persamaan kuadrat baru. Lalu kalian tentukan mana yang menjadi A kecil, B kecil, dan juga C kecilnya. Lalu kalian masukkan rumus diskriminannya, B kuadrat min 4AC. Kalau sudah, kalian tentukan apakah diskriminannya itu kurang dari 0, sama dengan 0, atau lebih dari 0, tergantung dari syaratnya, seperti itu. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Jadi saya ulang sedikit bahwa kedudukan garis terhadap lingkaran ada 3, memotong di 2 titik,
menyinggung, dan juga tidak memotong. Kalian harus hafal syaratnya, dimana kalau dia tidak memotong, maka D-nya kurang dari 0. Kalau menyinggung atau berpotongan di satu titik, D-nya sama dengan 0. Sedangkan jika memotong di dua titik, D-nya lebih dari 0. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.